Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah isya dan insyaallah tarwih nanti rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi sesuai yang diminta oleh panitia Amalia Ramadan mengenai bahaya maksiat di bulan suci Ramadan. Kita tahu jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah, sama-sama mempunyai hawa nafsu dan akal. Oleh karena punya hawa nafsu dan akal inilah, maka jin dan manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada perjuangan dalam ibadah itu. Kalau akalnya lebih dominan, mengalahkan atau mampu mengendalikan nafsunya, maka dia mampu beriman taat kepada Allah dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau nafsunya lebih dominan daripada akalnya, maka dia tidak akan taat dan beriman atau beribadah dengan baik kepada Allah. Nah, olehnya itu, jin dan manusia ini setelah kehidupan dunia ini akan berlanjut sampai akhirat. Kalau hewan, tumbuhan, alam semesta ini, bahkan termasuk malaikat, selesai dunia ini, selesai tugasnya, selesai semuanya. Kita ingat dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh-sungguh kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Hewan tidak ada, selesai. Alam ini semua tumbuhan selesai. Ya, termasuk malaikat sudah selesai tugasnya kecuali yang menjaga surga, neraka. Yang membawa wahyu selesai sudah. Yang mencabut nyawa selesai. Tapi jin dan manusia ini yang berlanjut, yang akan Allah berikan konsekuensi di akhirat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga dan sebagian di neraka. Nah, olehnya itu kita lihat Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita
ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan puasa kita mampu menahan makan minum, hubungan seks suami istri itu dilarang dulu, dicegah. Sementara dalam bulan suci Ramadan itu pun di siang harinya saja, ya, malam harinya boleh. Ya, uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu bercampur berhubungan intim dengan pasangan kalian, istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jadi suami istri itu saling memakai. Ibarat pakaian juga, saling melindungi, saling menutup aurat, aib dari keduanya. Jadi urusan rumah tangga jangan sampai keluar. Diselesaikan dalam rumah tangga. Kalau masih belum selesai, cari keluarga yang bijaksana. Yang bijaksana yang bisa ya mendamaikan. Ya. Nah, kemudian asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai bagi kita dalam ya melawan atau menghalangi kita dari perbuatan yang maksiat. Nah, kita lihat iblis ini yang sudah ya akibat tidak mau sujud dalam artian hormat kepada Adam itu divonis masuk neraka. Aba wastakbaro, dia enggan dan takabur, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir, masuk neraka. Tapi dia minta tempo kepada Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan, ya, hidup. Jadi iblis ini panjang umurnya. Adam alaihissalam sudah meninggal, sedang iblis masih hidup. Tujuannya untuk apa? La'uwiyannahum ajma'in. Niscaya aku akan jerumuskan mereka semuanya. Adam dan keturunannya. Dan kalau kita lihat berhasil ya menjerumuskan Adam dan Hawa ketika itu. Nah, tinggal kita ini keturunannya, targetnya semuanya ajma'in. Ya. Nah, iblis berasal dari jin. Di ayat lain dikatakan kana minal jinni. Dia adalah dari golongan jin yang tercipta dari api, bukan dari malaikat. Memang malaikat yang disuruh namanya di situ, tapi ada jin juga di situ. Ikutlah iblis di situ, disuruh sujud dalam terhormat pada Adam. Tidak mau, tapi ya membangkang perintah Allah. Kalau malaikat yang tercipta dari nur, cahaya, itu la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah maksiat, membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi iblis ini pimpinannya para syaitan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, ya, yang manusia. Nah, bala tentaranya ini banyak dari wanita, ya. Kita lihat di bulan Ramadan ada tong yang pacaran, ya. Bulan Ramadan habis sholat atau pergi tarwih, tidak sholat tarwih sampai selesai, tapi berpacaran, berdua-duaan, ya bukan mahramnya. Ada juga terjadi tawuran, ya, dan lain sebagainya, ya. Termasuk ada yang tidak puasa tanpa alasan uzur yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat.
Nah, kita lihat. Nah, ini bagi orang beriman insya Allah tidak terlalu. Artinya dia bisa hindari itu perbuatan maksiat. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat menjadi senjata iblis sekaligus pengakuan iblis. Ya, bahwa dia ingin bagaimana manusia itu ria, mau dilihat oleh orang, mau pamer, sum'ah, mau dibilang, mau dipuji, sum'ah. Jadi kalau bahasa Makassarnya ero nikika, nicika, ero nicika, nicini nikana. Mau dilihat, mau dibilang. Ya. Kalau ada begitu, setan gembira. Mampu dia goda kita. Nah, tapi kalau kita betul-betul ikhlas, bukan karena itu semua, inilah pengakuan setan. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali dari golongan-golongan hambamu yang mereka ikhlas, sangat ikhlas. Ini mukhlasin, lebih dari mukhlisin. Mukhlisin orang yang ikhlas. Di surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan untuk menyembah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Nah, kalau mukhlasin orang-orang yang sudah ikhlas betul dalam semua keadaan, situasi. Tidak terpengaruh lagi. Baik itu dapat kesenangan maupun dapat musibah. Dia tetap ikhlas, kembalikan kepada Allah. Inilah yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Jadi syaitan angkat tangan. Nah, kita lihat bulan Ramadan dilipat gandakan ini pahala. Begitu pula maksiat pada bulan Ramadan itu dosanya menjadi lebih berat dan lebih besar. Walaupun dosa di bulan puasa bukan berarti menjadi berlipat ganda, sebagaimana pahala kan dilipat gandakan, minimal 10 kali lipat. Hanya saja kadarnya maksiat yang dilakukan itu nilainya lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya kalau dilakukan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena suasananya bulan suci Ramadan itu kan sangat baik. Pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan dibelenggu. Dibelenggu itu, dirantai. Syaitan. Tapi kenapa masih ada saja kemaksiatan yang terjadi di bulan suci Ramadan? Ternyata setannya adalah dia sendiri. Setan dari manusia, minan nas. Nauzubillahi min zalik. Ini bahayanya. Jadi sejatinya hakikat dosa itu tidak sama dengan hakikat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza bi illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Quran surah Al-An'am ayat 160. Nah, dalam kitab Zubdatul Tafsir min Fathil Qarib disebutkan, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Tidak lebih dari itu.
sesuai dengan besar dan kecilnya ya keburukan tersebut. Perbuatan syirik akan dibalas dengan siksa yang kekal di neraka. Orang beriman yang berbuat maksiat akan dibalas dengan balasan setimpal sesuai dengan siksaan yang telah dijelaskan ukurannya. Ukurannya apabila dia tidak bertobat. Adapun bagi yang telah bertobat, maka amalan kebaikannya akan mengalahkan amal keburukannya. Atau Allah memberikan rahmat dan karunia ampunannya kepadanya, ya, maka dia tidak tersiksa, ya. Jadi akan fi isyatir radiyah, ya. Dalam ayat kan Allah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa beramal sekecil apapun, baik itu kebaikan maupun kejahatan, dia akan melihatnya. Melihat, belum tentu dibalas. Dalam artian begini, kalau dia berbuat kebaikan tapi tidak ikhlas karena Allah, dia hanya lihat ada amalnya tapi tidak dibalas oleh Allah. Sebaliknya pula, kalaupun dia sudah berbuat kejahatan, maksiat, tapi dia bertobat, maka tidak juga dibalas. Tapi dia lihat ada bekas kejahatannya tapi sudah ditutup oleh Allah di tip X kayak gitu. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat lain, "Faman saqulat mawazinuhu ya fahuwa fi 'isyatir radiyah." Yang berat timbangannya dalam kehidupan yang diridhoi, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya dalam neraka hawiyah, ya masuk neraka. Nah, kita lihat disinilah Ibnu Taimiyah pernah menyatakan dari gurunya Syekh Taqiyuddin mengatakan maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, dosa dan hukumannya dilipat gandakan sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. Ya, ini sesuai dengan Quran surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadi bi zulmin nuziqahu min azabin alim. Dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya di kota Mekah untuk melakukan kejahatan secara zolim, baru maksud niat, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Bisa kita rasa kalau kita di Mekah ada terbetik apa kesombongan, itu langsung dirasa, langsung ada ininya, ganjarannya, ya, untuk mengingatkan kita, ya. Begitu pula sebaliknya ya, yang lain. Nah, jadi ini beberapa kemaksiatan maka yang harus kita tinggalkan, termasuk meninggalkan sholat sholat berjamaah, jangan sampai ditinggalkan. Ya, itu termasuk, boleh dikata termasuk kemaksiatan. Ya, yang mana itu adalah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kemaksiatan lain yang intinya mari jangan sampai kita berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Justru harusnya kita berbuat kebajikan, amal-amal ibadah, pahala yang kita lakukan, ya, sehingga kita termasuk orang yang sangat beruntung. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini ditiru oleh orang lain, maka itu akan menjadi dosa jariah, bukan amal jariah, dosa jariah, dosa yang mengalir juga, ya, terus dosanya, ya, karena orang berbuat karena kita, ya. Olehnya itu, marilah kita senantiasa menghindari, ya, kemaksiatan ini, dan mudah-mudahan itu berkelanjutan setelah Ramadan dan kita meraih hakikat takwa hingga akhir hayat kita. Wabillahi taufik wal inayah, wallahu waliyul muttaqin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.